Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat, bertemu kembali dengan saya Nisregar, guru SMP Negeri 11 Bintan. Materi kita hari ini yaitu mengenai kalor dan perpindahannya. Mengapa ketika menjemur baju yang lebih hitam lebih cepat kering daripada warna yang lain? Apa itu kalor? Bagaimana kalor dapat berpindah? Mau tahu jawabannya? Yuk simak ringkasan materi berikut ini. Kalor yaitu energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam satuan internasional adalah joule. Namun yang sering digunakan dalam bidang gizi yaitu kalori atau kilokalori. Sering kita dapati pada kemasan makanan. 1 kalori yaitu jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori atau kakal. 1 kakal 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Suhu benda yang akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya, air panas di dalam gelas lama-kelamaan akan mendingin. Artinya melepaskan kalor ya. Hal ini karena kalor dilepaskan ke lingkungan oleh air. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali suhu benda, atau matematikanya yaitu Q sama dengan mc delta T. Sedangkan Q ini tadi adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa benda, dan C sama dengan kalor jenis benda, delta T yaitu perubahan suhu. Nah, ini dia jenis zat dengan berbeda kalor jenis. Jadi setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Berikut kalor jenis benda. Contohnya air. Ternyata air itu kalor jenisnya 4184 joule kilogram per derajat Celcius. Ini derajat K ya. Tapi yang biasa kita gunakan yaitu per derajat Celcius. Yang berikutnya alkohol 2450 joule per kilogram derajat Celcius sampai dengan perak yaitu 235 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi diantara bahan-bahan ini yang paling tinggi yaitu air. Ini setara dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kadang yang sering kita gunakan kalor jenis dalam soal yaitu ini air. Ini setara dengan 4200 ya. Yang berikutnya kalor pada perubahan wujud benda. Benda ada 3 yaitu padat, gas, dan cairan atau benda cair. Nah, di sini ada namanya menyublin. Menyublin itu yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas sehingga terjadi penyublinan. Ini termasuk memerlukan kalor atau butuh kalor. Lawannya berarti dari gas menjadi padat. Ini disebut dengan mengkristal. Nah, ini termasuk melepaskan kalor, berarti tidak butuh lagi kalor ya. Yang berikutnya dari padat menjadi cair. Padat ke cair yaitu mencair. Atau bisa juga melebur. Ini memerlukan kalor. Lawannya yaitu dari cair menjadi padat yaitu membeku. Jadi membeku ini termasuk melepaskan kalor. Yang berikutnya yaitu
Dari gas menjadi cair disebut juga dengan mengembun. Mengembun ya. Ini termasuk melepaskan kalor. Yang berikutnya dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Ini membutuhkan kalor. Contohnya nanti air yang kita masak akan menguap. Nah, berarti ini memerlukan kalor. Yang berikutnya, kalor laten ada dua, yaitu kalor penguapan dan kalor lebur. Ini terjadi ketika suhunya tetap 0 dan suhunya tetap 100. Kalor penguapan ini apabila suhunya tetap 100, sedangkan kalor lebur ini suhunya tetap 0, tidak terjadi perubahan suhu. Maka Q uap sama dengan massa kali kalor uap. Dan kalor lebur ini bahwa Q sama dengan massa kali lebur. Ini biasanya tadi pada suhu 0. Keterangan bahwa Q adalah kalor yang dibutuhkan ataupun yang dilepaskan dalam satuan joule. M ini massa benda dalam satuan kilogram, sedangkan L yaitu kalor lebur dalam satuan joule per kilogram. Nah, kenapa yang ini joule per kilogram, sedangkan kalor jenis tadi joule per kilogram derajat Celcius? Iya, karena tadi bahwa suhunya di sini adalah 0, tetap 0, jadi tidak ada perubahan suhu. Dan di U ini juga kalor penguapan bahwa satuannya joule per kilogram. Karena apa? Karena tadi suhunya di sini tetap 100, jadi tidak ada perubahan suhu. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi ini yaitu perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya ketika kita menyetrika baju, maka baju akan menjadi panas tetapi licin dan rapi. Hal ini karena kalor berpindah dari setrika ke baju. Yang berikutnya, bahan yang dapat menghantarkan kalor listrik dengan baik disebut juga dengan konduktor atau bahan konduktor ya. Contohnya yaitu logam. Terus bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan buruk disebut dengan isolator. Contohnya plastik, kayu, baju kita yang kita pakai itu juga termasuk isolator, bahkan rambut kita ya. Ini contoh konduktor dengan kemampuan menghantarkan kalor semakin baik. Artinya di sini, ini semuanya adalah termasuk bahan konduktor. Semakin ke kanan berarti ini semakin bagus digunakan sebagai bahan konduktor. Jadi antara baja, aluminium, emas, sampai perak, yang lebih bagus itu yaitu perak. Contoh isolator. Arti isolator tadi kemampuan menghantarkan kalor semakin buruk, tidak baik, tidak bagus. Contohnya air, bata, kayu. Ini semuanya adalah bersifat isolator. Yang berikutnya, yang kedua yaitu konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui satuan bahan disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Jadi yang berpindah adalah kalornya dan partikel jet. Contohnya yaitu angin darat dan angin laut. Angin laut terjadi ketika daratan lebih cepat panas daripada lautan, atau kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, sehingga digantikan udara dari lautan. Angin laut terjadi pada siang hari. Jadi angin laut itu pada siang hari. Yang berikutnya angin darat terjadi ketika daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih cepat bergerak naik sehingga digantikan oleh udara dari daratan. Yang berikutnya, yang ketiga radiasi. Ini perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya ketika kita berada di dekat api unggun, maka tangan kita akan ikut panas. Hal ini karena kalor dari api unggun berpindah ke tangan kita. Jadi, setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu dan warna benda. Semakin panas benda daripada lingkungan, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin luas permukaan panas benda, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan.
Apabila suhu benda lebih dingin dari lingkungan, maka benda akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Semakin rendah suhu benda, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungan. Ketika kita menjemur pakaian, maka pakaian yang berwarna gelap atau hitam akan lebih cepat kering daripada pakaian yang berwarna. Semakin gelap benda yang terasa panas, semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Semakin gelap benda yang terasa dingin, semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Inilah ajas Black yang berbunyi bahwa banyaknya kalor pada benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda bersuhu lebih rendah. Setelah selesai ditonton atau dipelajari, jangan lupa di-like dan di-subscribe ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye.